Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlinda Mawarni, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Raden Fatah, Palembang. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang perhitungan algoritma Naive-Bayes dengan menggunakan studi kasus data drug classification. Nah, untuk langkah pertama, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses untuk menentukan model atau fungsi yang menggambarkan dan membedakan kelas atau konsep data. Model ini diturunkan berdasarkan analisis suatu set pelatihan model yang digunakan untuk memprediksi label kelas yang belum diketahui hasilnya. Metode klasifikasi dapat menggunakan berbagai pendekatan dan algoritma, seperti algoritma C4.5, support vector machine, Naive-Bayes, dan lain-lain. Dalam klasifikasi ada beberapa istilah. Yang pertama yaitu kelas. Kelas merupakan variabel yang tidak bebas atau hasil dari klasifikasi. Yang kedua ada prediktor. Prediktor merupakan variabel bebas yang digunakan untuk menentukan pola data yang akan diklasifikasikan. Nah, selanjutnya kita juga perlu memahami apa itu pengertian Naive-Bayes. Naive-Bayes merupakan metode klasifikasi yang berakar pada teorema Bayes. Metode ini diklasifikasikan menggunakan metode probabilistik dan statistik. Metode ini ditemukan oleh Thomas Bayes. Algoritma Naive-Bayes mengasumsikan bahwa setiap atribut adalah independen. Jadi, hanya dibutuhkan satu variabel untuk menentukan klasifikasi. Oke, selanjutnya yaitu skema dari Naive-Bayes. Jadi, skema ini diawali dengan kata mulai. Nah, selanjutnya yaitu membaca data training dan melihat apakah data yang akan kita gunakan merupakan data nominal atau data numerik. Jadi, jika kita menggunakan data numerik, maka kita akan menghitung rata-rata tiap parameter, kemudian menentukan standar deviasi. Setelah itu, kita akan membuat solusinya. Nah, namun jika kita menggunakan data berupa data nominal, maka kita akan menghitung probabilitasnya terlebih dahulu, kemudian membuat tabel probabilitas pada tiap atributnya, nah lalu membuat solusi. Setelah itu, proses dinyatakan selesai. Gunakan dataset drug classification yang telah saya download di Kaggle. Dataset drug classification merupakan pengklasifikasian pemberian obat-obatan tertentu terhadap pasien dengan mempertimbangkan atribut-atribut yang ada di dalamnya. Nah, jadi data yang saya gunakan ini terdiri dari 5 atribut dengan 200 record. Atribut-atribut ini terdiri dari age atau umur, seks, ya bisa disebut juga dengan jenis kelamin berupa laki atau perempuan, BP atau tekanan darah, kolesterol, natrium dan kalium yang ada di dalam tubuh, serta atribut yang akan dijadikan label yaitu drug. Dengan pengklasifikasian ini kita dapat mengetahui, misal kita mempunyai contoh pasien umur 40 tahun memiliki tekanan darah tinggi, lalu tekanan kolesterol sedang, serta kadar natrium dan kalium normal, maka kita dapat menggunakan drug jenis X. Output dari perhitungan ini yaitu untuk menentukan obat atau drug jenis yang cocok untuk pasien. Nah, selain itu, perlu diketahui juga umur pasien, tekanan darah, kolesterol, jenis kelamin, kadar natrium, dan kalium dari pasien untuk mengklasifikasikan. Nah, untuk perhitungan ini saya menggunakan tools Excel. Nah, data yang akan kita gunakan ini untuk di training. Langkah pertama untuk menentukan yaitu menentukan atribut dependen yang akan dijadikan label. Selanjutnya yaitu menentukan peluang kejadian semua record yang ada di atribut A. Nah, jadi kita akan menentukan atribut utama atau atribut yang akan dijadikan pelabelan, yaitu berupa drug. Nah,
Atribut drug ini terdiri dari beberapa record, yaitu drug A, drug B, drug C, drug X, dan drug Y. Di sini saya akan menunjukkan peluang kejadian yang telah saya hitung sebelumnya menggunakan Excel. B, C, X, dan Y yang telah saya hitung sebelumnya di Excel. Nah, jadi kira-kira seperti ini untuk perhitungan kejadian dari tiap-tiap record yang ada di atribut drugs, yaitu dengan mengalihkan banyaknya jenis drug dengan total semua drug yang ada. Maka dapat memperoleh hasil berupa, setelah kita mendapatkan hasil dari kejadian yang ada di record A, B, C, X, dan Y, langkah selanjutnya yaitu menentukan peluang kejadian atribut seks terhadap atribut drug. Nah, kira-kira seperti ini perhitungan yang telah saya lakukan, di mana untuk penghitungan kejadian seks terhadap drug, kita dapat menggunakan rumus seperti ini, di mana rank B2 sampai 100 sampai 201 merupakan data dari atribut seks, dan ini B2 merupakan jenisnya. Jenis dari atribut seks berupa male dan female, lalu juga perlu memblok atribut drug dari record 2 sampai 201, juga menentukan jenis drug yang kita ingin cari berupa drug A, drug B, drug C, X, dan Y. Nah, untuk perhitungan terhadap kejadian tekanan darah terhadap atribut drug, kita dapat menggunakan rumus yang sama, yaitu terhadap drug A, drug B, drug C, X, dan Y. Begitu juga peluang kejadian atribut kolesterol terhadap atribut drug. Rata-rata dan standar deviasi dari atribut age atau umur terhadap drug A. Nah, di sini kita sudah mencari banyaknya umur yang ada di drug A terhadap drug A. Kita dapat melakukan pemfilteran terhadap drug A. Ini bisa kita lakukan seperti ini. Kita klik terlebih dahulu, lalu kita filter. Nah, di sini akan muncul umur-umur yang direkomendasikan untuk menggunakan drug A. Nah, setelah itu kita urutkan umur-umur tersebut agar lebih rapi dan menghapus data-data yang duplikat, sehingga didapat data sebagai berikut. Nah, setelah umur-umur tersebut diurutkan, maka kita akan menghitung total dari umur-umur yang ada. Nah, selanjutnya kita akan menentukan rata-rata dari umur-umur tersebut. Nah, setelah kita menghitung rata-rata, maka kita akan menghitung rata-rata dari umur tersebut, kita akan mengurangi umur dengan pi dari umur tersebut. Kemudian mendapat hasil sebagai berikut ini. Setelah
mendapatkan hasil, kita dapat melakukan pengkuadratan sehingga memperoleh nilai seperti berikut ini. Nah, setelah dilakukan pengkuadratan, maka kita akan melakukan pentotalan dari umur dikurang pi dari umur kuadrat. Nah, dari hasil ini, dari hasil rata-rata, kita dapat menentukan standar deviasi. Nah, standar deviasi yang saya gunakan yaitu menggunakan cara manual atau bisa juga menggunakan STDF. Selanjutnya, yaitu atribut umur terhadap drag B. Sama seperti yang tadi, kita mencari atau memfilter terlebih dahulu jenis drag B, lalu kita lihat di bagian umurnya yang termasuk drag B. Setelah itu kita urutkan dan menghapus data-data duplikat. Nah, setelah kita mengurutkan data-data umur tersebut, kita akan mencari rata-rata menggunakan rumus ini, lalu menentukan umur dikurang pi dari umur, menghitung umur dikurang pi dari umur pangkat 2, setelah itu kita totalkan keseluruhan dari data. Nah, setelah itu kita dapat menghitung standar deviasinya sama seperti tadi, bisa menggunakan rumus manual seperti ini, yaitu dengan data total dari umur dikurang pi umur pangkat 2 dibagi banyaknya data dari umur pangkat 2 ini. Nah, begitu juga dengan atribut umur terhadap drag C, sama perhitungannya seperti sebelumnya tadi. Nah, setelah selesai, kita akan menghitung atribut natrium kalium terhadap drag A. Nah, caranya sama seperti tadi, kita akan memfilter terlebih dahulu drag A di bagian ini, lalu kita akan menentukan data mana saja yang termasuk drag A, lalu kita urutkan. Setelah diurutkan, selanjutnya dapat kita hapus data-data yang duplikat, lalu menentukan total dari data tersebut untuk selanjutnya dibuat ke rata-rata. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita menyelesaikan perhitungan atribut umur terhadap drag A, B, C, X, dan Y, selanjutnya kita akan menghitung atribut NA terhadap drag A. Nah, penghitungannya sama seperti tadi, yaitu dengan memfilter terlebih dahulu atribut drag A, dan kita cari mana yang termasuk atribut drag, dan kita akan mencari mana yang termasuk record A, B, C, X, dan Y, lalu kemudian menentukan total dari data-data yang ada. Setelah itu, menentukan rata-rata dari data natrium di drag A. Nah, kemudian menentukan standar deviasinya. Sama seperti tadi, boleh menggunakan cara manual seperti ini, atau setelah kita menyelesaikan perhitungan kejadian atribut natrium terhadap drag deviasi dari atribut natrium kalium terhadap drag A, selanjutnya kita dapat menghitung standar deviasi atribut natrium kalium terhadap drag B. Nah, sama caranya seperti tadi, yaitu memfilter terlebih dahulu
drug B, lalu kemudian mengcopy data dari atribut natrium, kemudian mengurutkan data-data tersebut dan menghapus data-data yang duplikat. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita bisa menghitung rata-ratanya dan standar deviasi. Begitu juga untuk atribut natrium terhadap drug C, terhadap drug X, dan terhadap drug Y. Setelah selesai menentukan standar deviasi, langkah selanjutnya yaitu menghitung dari contoh kasus. Misal, seseorang dengan umur 30 tahun dan kadar natrium 11,884, maka perlu dihitung peluang umur yaitu 30 tahun terhadap drug A, terhadap drug B, terhadap drug C, drug X, dan Y. Nah, perhitungan ini menggunakan rumus 1 dibagi standar deviasi dari drug A, B, C, X, atau Y, lalu dikali 2 kali 3 dikali Pi, dikali dengan contoh tadi yaitu umur 30 tahun dikurang dengan rata-rata dari atribut yang ada, lalu dikuadratkan, setelah itu dibagi 2 dikali dengan standar deviasi kuadrat. Nah, maka akan mendapat hasil seperti ini. Nah, setelah itu sama seperti langkah yang tadi, dihitung juga untuk drug B, C, X, dan Y. Selain itu, kita juga perlu menghitung peluang natrium kalium terhadap drug A, B, C, X, dan Y. Sama seperti langkah-langkah yang kita gunakan tadi, namun diganti pada standar deviasi. Contohnya berupa kadar natrium kalium sebesar 11,884 dikurang rata-rata dari setiap drug tersebut. Maka diperoleh hasil seperti berikut ini. Untuk pencontohan kasus, jadi dari contoh kasus tadi dengan umur 30 tahun dan besar kadar natrium sebesar 11,884, maka kita akan membuat sebuah kasus jika umur 30 tahun, jenis kelamin yaitu female, dan BP atau tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, maka kira-kira jenis drug apa yang akan diberikan. Nah, dari kasus tersebut, kita harus menghitung masing-masing hasil dari setiap drugnya, yaitu drug A, B, C, X, dan Y. Untuk penghitungan drugnya, kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu kejadian drug A dikali kejadian seks female terhadap drug A, peluang kolesterol tinggi terhadap drug A, peluang tekanan darah atau BP terhadap drug A, peluang 30 tahun terhadap drug A ini, dan peluang natrium terhadap drug A. Nah, kira-kira seperti ini. Untuk peluang drug A yaitu 0,11, untuk peluang
seks female terhadap drug A yaitu 0,36364. Sedangkan untuk peluang BP terhadap drug A, jika rekornya tinggi, maka ini. Dan untuk peluang 30 tahun terhadap drug A, serta peluang natrium sebesar 11,884 terhadap drug A. Semua itu dikalikan dan akan mendapat hasil yaitu 0,00117446. Begitu juga untuk perhitungan drug B dapat menggunakan atribut-atribut drug B. Untuk drug C, X, dan Y itu sama saja. Setelah kita menghitung semua drug yang ada, maka kita akan menentukan manakah nilai probabilistik yang paling kecil, sehingga kita akan mendapat hasil yaitu rekomendasinya atau prediksinya berupa pemberian obat-obatan jenis drug A. Seperti ini tampilan utama rapid manner. Untuk mengecek tersebut, kita dapat memasukkan data berupa read Excel, lalu algoritma yang kita gunakan yaitu Naive Bayes. Kita drag ke sini, lalu kita menggunakan apply model. Selain itu, kita masukkan juga read Excel untuk data testingnya. Nah, kita masukkan terlebih dahulu. Ini merupakan data untuk data training. Kita masukkan data tadi. Kita cari letak data training kita. Nah, ini kita masukkan data training. Kita next. Untuk ini, untuk umur, tipe datanya berupa integer. Untuk atribut seks, tipe datanya kita ganti menggunakan binominal. Untuk BP atau tekanan darah, menggunakan tipe data polinominal. Untuk kolesterol menggunakan tipe data binominal, kita ganti. Nah, untuk natrium dan kalium menggunakan tipe data real, dan untuk drug sendiri menggunakan tipe data polinominal dan label. Menggunakan tipe data polinominal dan label. Nah, kita klik finish. Selain itu, jangan lupa untuk memasukkan data testing untuk menguji apakah kasus kita itu. Selain itu, jangan lupa juga untuk memasukkan data testing untuk diuji. Nah, kita cari letak data kita.
kita klik next, previews. Ini tipe datanya integer. Untuk tekanan darahnya kita ganti, yaitu binominal. Untuk seks, dan ini untuk jenis drugnya. Dan ini yaitu kita menggunakan ID. Klik finish. Oke. Setelah itu kita hubungkan dari data training ke naive Bayes, lalu ke apply model. Kita juga hubungkan data testingnya ke apply model, lalu ke result. Setelah itu kita running. Nah, jadi seperti yang telah kita perhitungkan tadi, untuk umur 30 tahun, seks yaitu female, BP yaitu high, kolesterol high, natrium dan kalium sebesar 11,884, maka prediksi obat atau drug yang akan diberikan berupa drug A. Jadi seperti itu. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.